Chapter 34. Jantung Kripley sedikit tersentak. Mungkinkah pengajar kekaisaran dan kekaisaran perdamaian abadi benar-benar berani dan ingin menginjakkan kaki ke tempat yang aneh dan menakutkan seperti reruntuhan besar? Namun matua sebagian benar, kekaisaran perdamaian abadi memang sebuah sekte yang menyamar sebagai sebuah kerajaan. Kekaisaran perdamaian abadi membangun kerajaan seni bela diri dan mengaturnya dengan seni bela diri. Para pejabat memiliki 9 peringkat dan 18 kelas. Dari pengajar kekaisaran peringkat pertama atas hingga akademisi pengadilan peringkat 9 yang lebih rendah semuanya lahir dari seni bela diri. Yang lain akan menjadi master sekte, pemimpin klan atau pemimpin sekte. Adapun prajurit kekaisaran ini, mereka semua adalah praktisi seni bela diri yang baik dalam pertempuran. Secara eksternal, mereka dapat menyerang kota dan menaklukkan wilayah, sementara mereka juga mampu menekan pemberontakan secara internal. Mereka jelas merupakan kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan. Ketika sebuah sekte menyamar sebagai kekaisaran dan menggunakan metode kekaisaran untuk mengatur wilayah mereka, semua sumber daya akan dikonsolidasikan sebagai satu sementara semua sekte lain, praktisi seni bela diri, praktisi seni dewa di kekaisaran yang telah menghasilkan juga akan diatur dan harus memberikan layanan mereka kepada kekaisaran. Dengan cara ini, seberapa kuat dan menakutkan kekaisaran itu? Dalam beberapa tahun terakhir, Eternal Peace Empire terus memperluas wilayah mereka, tumbuh semakin besar. Mereka telah mencaplok sekte seperti Sekte Sungai Li dan juga berbagai negara kecil. Dan hari ini, wilayah kekaisaran perdamaian abadi telah meluas ke perbatasan reruntuhan besar, dengan kemajuan mereka dihentikan oleh reruntuhan besar. Apa yang menghentikan kekaisaran ini adalah kegelapan aneh di reruntuhan besar. Setiap malam tiba, kegelapan aneh akan menyerbu dan siapapun yang memasuki kegelapan pasti akan mati, membuat Eternal Peace Empire tidak berani memasuki reruntuhan besar. Lebih jauh lagi, itu bukan satu-satunya bahaya di reruntuhan besar. Ada sejumlah besar binatang aneh dan kejadian aneh, membuat di mana-mana tidak menyenangkan. Jika pengajar kekaisaran dan kekaisaran perdamaian abadi ingin memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar, itu tidak akan sesederhana itu. Namun, bahaya di reruntuhan besar tidak cukup untuk menakuti pengajar kekaisaran. Kripley mengenal pria ini dan kepribadiannya dengan sangat baik, bagaimanapun juga, dialah yang telah memotong kakinya. Tidak ada yang begitu menakutkan yang bisa membuatnya takut atau bahaya apapun yang bisa menghentikan orang ini. Dia pasti akan memasuki reruntuhan besar. Mungkin pria itu sudah mengarahkan pandangannya ke reruntuhan besar yang luas dan berbahaya. Desa segera kembali tenang. Air dari Sungai Li yang berskala kecil dengan cepat diserap oleh tanah. Hari kedua, tanah telah mengering oleh terik matahari dan menjadi sangat keras. Kali ini, Kinmo menerima kantong pedang milik murid Sekte Sungai Li, Qian Qiyu. Kantong pedang panjangnya 6 kaki dan tidak terlalu besar. Itu terbuat dari kulit buaya kecil dan memiliki ikat pinggang untuk diikatkan di pinggangnya. Ada juga 2 tali bahu untuk dia bawa di punggungnya. Mengarahkan ki vital seseorang ke dalam kantong pedang, mulut buaya akan terbuka dan mengeluarkan sarung dan gagang pedang. Ketika seorang praktisi seni bela diri berhasil membentuk ki menjadi benang dan melilitkannya di sekitar gagang pedang, dia bisa menghunus pedang dan menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Setelah pedang pertama terhunus, gagang pedang kedua akan muncul di sarungnya. Setelah pedang kedua terhunus, pedang ketiga akan muncul. Inilah mengapa itu disebut kantong pedang. Sekte Li Jiang adalah sekte pedang di perbatasan selatan. Mereka memiliki cara unik untuk menempa pedang mereka. Pedang induk disembunyikan di dalam kantong pedang dan pedang induk ini tidak bisa digunakan karena sudah menyatu dengan kulit buaya kecil. Semua pedang yang diambil dari kantong pedang adalah pedang anak-anak. Kinmo mencobanya dan bisa mengeluarkan 28 pedang anak-anak. Ada total 35 pedang termasuk 7 yang telah dia patahkan. Adapun rahasia bagaimana Sekte Li Jiang berhasil menyembunyikan 35 pedang di kantong pedang kecil, dia tidak tahu sama sekali. 28 pedang tidak terlalu berat bagi Kinmo. Di tubuhnya terdapat banyak beban besi yang bahkan diikatkan di sekitar dada dan pinggangnya. Dikombinasikan dengan sepatu bot besi di kakinya, beratnya lebih dari 100 pon, yang kira-kira seberat kantong pedang. Kinmo memperlakukan membawa kantong pedang sebagai bentuk pelatihan,
menyelamatkannya dari beban besi dan lebih mudah baginya untuk bergerak. Namun, dia tidak dapat menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang. Karena penguasaan pedang Sungai Li terlalu teliti dan teknik pengendalian pedangnya belum mencapai standar itu. Kalau saja aku bisa belajar penguasaan pedang Sungai Li. Qin Mo menghela nafas tanpa suara. Penguasaan pedang Sungai Li sangat rumit, terutama teknik rantai pedang mereka yang luar biasa. Matua, tukang daging, cacat, apoteker, buta tidak tahu apa-apa tentang keterampilan pedang. Bisu memiliki peti pelet perak dan Nenesi juga memiliki sesuatu seperti pelet perak. Jika pelet perak itu adalah pelet pedang, mereka harus mahir dalam keterampilan pedang. Namun, ketika Qin Mo bertanya pada Nenesi, dia menolak untuk mengajarinya. Bisu juga melambaikan tangannya dengan penuh semangat seolah-olah dia takut akan sesuatu. Bisu diam-diam memberitahunya melalui isyarat tangan, jangan meminta siapapun untuk mengajarinya keterampilan pedang sekarang karena seseorang yang lebih baik menunggunya di masa depan. Jika dia belajar keterampilan pedang sekarang, orang itu tidak akan mengajarinya di masa depan. Qin Mo tidak tahu siapa orang itu sehingga dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini. Dia masih belum sepenuhnya menguasai sirkulasi Qi vital, misalnya, keterampilan tinju matua. Dia masih belum bisa membuat sirkulasi penuh ke seluruh tubuhnya saat melakukan serangan. Sirkulasi Qi vital ke seluruh tubuh dapat meningkatkan batas tubuh hingga potensi maksimumnya dan mendorong kekuatan, kelincahan, dan reaksi seseorang secara ekstrim. Setelah Thunderclap 8 Strikes dikultivasikan ke ranahnya yang dalam, setiap serangan dari telapak tangan dan kepalan tangan akan mengeluarkan suara dan kekuatan guntur. Dia hanya bisa mengandalkan Devil God Mighty Force Mudra untuk mencapai guntur di telapak tangan dan bukan dengan Thunderclap 8 Strikes. Jika dia bisa mencapai langkah ini, dia bisa menerima pedang dengan tangan kosong tanpa cedera telapak tangan saat menghadapi praktisi seperti Qian Qiyu di masa depan. Kamu tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Old Ma datang ke sisi Qin Mo dan dengan lemah berkata, kultivasimu jauh lebih tinggi dari murid Sekte Sungai Li. Keterampilan tinju, keterampilan kaki, keterampilan pisau, keterampilan staf Anda semuanya lebih kuat dari penguasaan pedang Sungai Li-nya. Namun, gerakan anggota tubuhmu dibatasi saat melawannya sehingga kamu tidak dapat mengeksekusinya dengan benar. Qin Mo menganggukkan kepalanya berulang kali setuju. Dia juga merasa keterampilan pedang Qian Qiyu rumit dan bahkan teknik pedangnya di luar dugaannya. Di sisi lain, reaksinya hampir tidak memuaskan untuk menangkap pedang. Memikirkannya sekarang, Qian Qiyu tidak sekuat yang dia pikirkan. Mengiris 7 pedang menggunakan 1 pisau dan menarik jiwanya ke telapak tangannya menggunakan Devil Freedom Mudra menunjukkan bahwa budidaya Qi vital Qin Mo jauh lebih kuat daripada Qian Qiyu. Matua melanjutkan, tanpa pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya, akan sulit bagimu untuk melepaskan kekuatan penuhmu. Inilah alasan mengapa 5 tetua Sungai Li membawa murid-murid mereka ke reruntuhan besar untuk pelatihan. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi ahli jika dia hanya berkultivasi dengan susah payah dalam pengasingan, oleh karena itu. Qin Mo mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dia telah lama menunggu persetujuan Matua dan Nenesi untuk pergi berburu sendirian dan sekarang kesempatan itu akhirnya tiba. Oleh karena itu saya, Nenek, Blind dan yang lainnya telah mengambil keputusan setelah beberapa diskusi. Matua dengan sungguh-sungguh berkata, kamu bisa datang ke pameran kuil bersama kami. Pergi ke pameran kuil? Qin Mo mengungkapkan ekspresi kecewa dan bergumam, tidak bisakah aku pergi berburu? Old Ma mengungkapkan senyuman dan menepuk bahu kecilnya, pergi ke pameran juga merupakan ujian. Jika Anda lulus ujian, Anda bisa pergi berburu sendirian. Jadi lakukan yang terbaik. Qin Mo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pekan Raya Kuil adalah pertemuan besar di desa tetangga. Dia pernah mendengar Nenesi membicarakannya sebelumnya, festival kuil selalu pada hari pertama dan ke-15 bulan lunar. Desa-desa tetangga dalam jarak 100 mil semuanya akan menghadiri pertemuan itu dan membawa semua barang mereka untuk diperdagangkan. Setiap kali hari raya kuil, Matua, Jagal, Buta, Bisu, Nenesi, Tuli, dan apoteker akan pergi ke kuil nenek yang jaraknya 7 mil. Namun, mereka tidak pernah mengizinkan Qin Mo untuk menghadiri pameran kuil di kuil nenek dan membuatnya tetap tinggal untuk menemani kepala desa dan cacat. Kriple lebih buruk darinya.
Nenesi berkata bahwa Kriple memiliki tangan pencuri dan melarangnya menghadiri pameran kuil karena dia takut dia akan membersihkan seluruh pameran kuil. Dibandingkan menghadiri pameran kuil, Kinmu sebenarnya lebih suka pergi berburu. Masih ada 2 hari lagi dari pekan raya kuil, sehingga Kinmu terus berkultivasi dan terkadang pergi ke istana Doom Suppression untuk bertarung dengan kera iblis. Ketika dia bebas, dia akan membantu di bengkel apoteker dan belajar cara membuat pil penguatan vitalitas. Apoteker juga telah memelihara beberapa burung yang diselimuti api dan akan terbang dari luar jendela untuk membantu menyeduh obat. Setelah memanjakan selusin obat spiritual, wajah apoteker mulai berubah menjadi hijau. Untungnya Kinmu telah mengarang tungku obat spiritual, meredakan ekspresi apoteker. Kinmu segera membawa tungku pil penguatan vitalitas ini yang dapat meningkatkan vital ki naga hijau dan bergegas menuju istana penindasan Doom dalam kegembiraan. Apoteker ingin mengingatkannya untuk memeriksa apakah pil penguatan vitalitas aman untuk dikonsumsi, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tidak mengatakan apa-apa. Saya juga lupa untuk memeriksa apakah energi obat itu aman untuk dia konsumsi sebelumnya. Apoteker berpikir dalam hati. Karena kera iblis adalah kawan besar, dia tidak akan mati bahkan jika dia memakannya. Seharusnya tidak apa-apa, biarkan saja. Namun, setiap pil yang dibuat Muer hampir sebesar kepalan tangan, apakah kera iblis benar-benar tidak mati karena memakannya? Chapter 35. Makan, kuat. Di istana penindasan Doom di lembah, Kinmu mengeluarkan pil penguatan vitalitas yang telah dia buat. Mengocok pil seukuran kepalan tangan pada kera iblis, dia berkata, kuat, buff. Kera iblis menggaruk kepalanya dan mengambil pil penguatan vitalitas ke tangannya. Setelah ditelan, tidak ada reaksi apapun sehingga bingung, kuat. Tiba-tiba, iblis menjadi gila dan rambut di seluruh tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang gila. Sebuah tunas pohon juga tumbuh di kepalanya dan menjadi garpu pohon besar. Yang seharusnya berasal dari benih yang mendarat di rambut kera iblis dan dirangsang oleh pil penguatan vitalitas. Tubuhnya juga tumbuh liar saat otot-ototnya terus menonjol. Tulangnya juga menjadi lebih tebal, menyebabkan kera iblis melolong karena melebar. Saat mulai menghancurkan segalanya, Kinmu maju untuk menghentikannya tetapi dihancurkan ke tanah olehnya. Pukulan kedua kera iblis di tanah memantulkan Kinmu ke atas dari tanah dan dia diberi pukulan lagi. Di tengah lolongan kera iblis, Kinmu bergegas kembali dan mereka berdua mulai bertukar pukulan, menghancurkan bebatuan di sekitar mereka. Setelah mengkonsumsi pil penguatan vitalitas yang dibuat Kinmu, fisik kera iblis menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kekuatannya juga meningkat dalam jumlah besar, membuat Kinmu kewalahan oleh kekuatannya, tidak memiliki kontes sama sekali. Kinmu kemudian dipaksa untuk mengubah ki vitalnya menjadi atribut api. Saat ki vitalnya yang mendidih beredar ke seluruh tubuhnya, tanda naga besar muncul di punggungnya. 4 anggota badan naga terhubung ke 4 anggota badan dengan cakar naga terletak tepat di telapak tangannya, cocok dengan jari-jarinya. 5 cakar naga api. Atribut api Vital Ki diklasifikasikan sebagai Vermilion Bird Vital Ki, namun, Kinmu tidak memiliki embrio roh burung Vermilion dan memiliki embrio roh berbentuk manusia sebagai gantinya. Tanda naga yang muncul di punggungnya bukan karena ki vitalnya, tetapi efek dari pukulan 8 petir yang diberikan Matua kepadanya. Sirkulasi ki vital dari pukulan 8 petir Matua sangat mendalam karena jalurnya membentuk tanda naga yang menyebar ke seluruh tubuh. Jika Thunderclap 8 Strikes dieksekusi oleh Matua dengan tubuh roh naga hijau, ki vital dengan atribut kayu dan petir akan mengubah tanda naga di bagian belakang berwarna hijau dengan jalinan petir. Namun, karena Kinmu belum melatih Vital Ki naga hijaunya, dia hanya bisa menggunakan Vermilion Bird Vital Ki sehingga tanda naga di punggungnya memiliki awan api. Hanya ketika dia mengeksekusi Thunderclap 8 Strikes, awan api kemudian akan muncul di tubuhnya. Selama dia berhenti mengeksekusinya, tanda aneh ini secara bertahap akan memudar dan menghilang. Sirkulasi ki vital Kinmu meningkatkan kekuatannya dalam jumlah besar dan dia akhirnya bisa bertarung dengan kera iblis. Namun, karena kera iblis menjadi gila, semua serangannya tidak masuk akal dan bahkan jika itu berarti akan terluka, ia masih harus memukuli Kinmu. Saat itulah keduanya dipenuhi memar dan terengah-engah sambil berbaring tak bergerak di tanah, pertarungan berhenti.
Garpu pohon besar di kepala kera iblis telah tumbuh setebal tong air dan memiliki buah merah yang tumbuh di atasnya. Pohon itu tidak tumbuh lebih jauh ketika energi obat dari pil penguatan vitalitas habis. Benar-benar ada masalah dengan pil penguatan vitalitas yang dibuat Kinmu. Energi obat terlalu kuat dan keras, bukannya ringan dan lembut. Kera iblis selamat dari dampak energi obat hanya karena kekokohan tubuhnya. Untuk semua praktisi alam embrio roh lainnya, mereka mungkin akan mati karena ledakan tubuh. Sekarang setelah energi obat habis, tubuh kera iblis berangsur-angsur menyusut, tetapi masih lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuat Kinmu merasa bahwa pil penguatan vitalitas yang dia buat memiliki beberapa masalah. Namun dari kinerja kera iblis, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Bahkan jika ada masalah, itu adalah hal yang positif. Dia memetik buah dari pohon buah di kepala kera iblis dan memakannya setelah mengupas kulitnya. Buahnya manis dan menyegarkan dengan sedikit aroma obat. Kera iblis duduk dan mencabut pohon besar di atas kepalanya. Akar pohon telah tumbuh di seluruh wajahnya, dan setelah dicabut, ia mengambil seikat daun dan buah untuk dimakan perlahan. Kinmu menyerahkan pil penguatan vitalitas yang tersisa dan memperingatkannya, kamu hanya bisa makan satu pil pada satu waktu, dan tidak pernah lebih. Juga, jika kamu ingin bertarung, carilah binatang aneh lainnya untuk bertarung dan jangan hancurkan istana penindasan Doom. Mata kera iblis berbinar dan segera menyimpan pil penguatan vitalitas sambil menganggukkan kepalanya. Pil penguatan vitalitas yang dibuat Kinmu terlalu besar. Pil yang dibuat apotekari hanya seukuran ibu jari sedangkan miliknya seukuran kepalan tangan karena kurangnya pengalaman. Oleh karena itu, ada lebih dari 20 pil dalam batch ini. Kinmu pergi sambil merasa tenang. Kera iblis menunggunya pergi dan kemudian segera mengambil pil penguatan vitalitas yang luar biasa besar dan bergegas dengan penuh semangat ke wilayah binatang aneh terdekat untuk membalas dendam. Binatang aneh di sebelahnya adalah musuhnya. Dulu sering menyerang wilayah kera dan merebut binatang buas untuk mengisi perutnya. Itu berhenti menyerang wilayah kera baru-baru ini hanya karena telah dipukuli oleh kera beberapa kali dan telah melihat sidik jari Kinmu yang ditandai ke tebing, mengetahui bahwa ada satu pemilik lagi di sini. Kera iblis bergegas ke wilayah musuhnya dan menelan pil itu sebelum bergegas menuju musuhnya sambil berteriak. 2 hari kemudian, akhirnya hari pameran kuil. Nenesi membawa gulungan kain, sementara Matua membawa perabotan baru yang dia buat. Apoteker membawa keranjang obatnya dan Jagal memuat seekor binatang aneh yang telah ditangkap Kripley kemarin ke dalam kereta. Tukang daging harus menyembeli daging untuk dijual sementara Kripley melakukan kasir, dengan jelas membagi pekerjaan mereka. Bisu juga membawa tungku dan alat-alatnya, sementara Tuli membawa kuas, tinta, dan kertasnya. Memanggil Kinmu, semua orang naik kereta sapi dan menuju kuil nenek. Kereta sapi diisi dengan barang-barang saat ia bergoyang menuju kuil nenek. Kinmu tidak dalam suasana hati yang baik saat mengemudikan kereta sapi. Pergi ke pameran kuil menarik baginya ketika dia masih muda, tetapi sekarang setelah dia memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman, pameran kuil tidak semenarik sebelumnya. Namun ketika dia mencapai kuil nenek, Kinmu terkejut. Pekan raya kuil lebih ramai dari yang dia kira. Di reruntuhan di sekitar kuil nenek ada bazar yang panjangnya 3 mil dan ada kios di mana-mana. Itu ramai dengan kegiatan dengan orang-orang berjalan di sana-sini. Orang-orang ini tidak hanya dari beberapa desa dalam jarak 3 mil tetapi dari semua desa dalam radius 100 mil. Lebih dari setengah penduduk desa mereka semua berkumpul di sini. Di peta di Istana Doom Suppression, tempat ini disebut Istana Sirius dan bukan kuil nenek. Kinmu bingung mengapa tempat ini disebut kuil nenek. Saat gerobak sapi melaju ke pasar, Kinmu melihat berbagai barang langka dan aneh ditempatkan di kios-kios kecil. Bahkan ada yang mengaduk permen, memasak dan melakukan tontonan seperti menyemburkan api. Ada orang lain yang menjual binatang aneh, biji, perhiasan, putri mereka, dan lain-lain. Putri saya dan saya berasal dari desa keluarga sapi dan mampir ke sini. Kami tidak mengingini gelar atau uang. Hanya saja putri saya telah mencapai usia menikah dan belum memiliki siapapun dalam pikiran, jadi saya ingin menemukan menantu melalui kompetisi seni bela diri dan berharap untuk menemukan pria yang baik dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Petik 2.
Kinmu melihatnya cukup ramai di depan dan menghentikan kereta sapi untuk melihatnya. Ternyata orang-orang mengadakan kompetisi seni bela diri untuk mencari calon pengantin pria. Para pria dan wanita bertarung dengan sengit di arena. Kinmu kehilangan minat setelah beberapa kali melihat dan melanjutkan ke depan, hanya untuk melihat ada beberapa arena semacam itu di kuil nenek. Arena ini dibangun di atas platform lumpur dan di arena adalah pemuda dari berbagai desa yang semuanya adalah praktisi. Tentu saja, ada juga pria tua dan berambut abu-abu yang melompat ke arena untuk berpartisipasi tetapi terlempar sementara penonton mendesis di bawah. Beberapa desa memiliki laki-laki yang lebih sedikit, oleh karena itu kompetisi seni bela diri ini adalah untuk mereka mencari menantu untuk tinggal bersama mereka. Nenek Si memperingatkan Kinmu, menjadi menantu mereka berarti kamu harus tinggal bersama mereka sehingga kamu tidak bisa naik. Kinmu menganggukkan kepalanya tetapi tangannya gatal untuk berkelahi. Blind tertawa, tidak apa-apa bahkan jika Kinmu naik. Selama ini dia mengalahkan semua orang di arena di sini, dan menikahi beberapa lusin gadis. Nenek memberinya tatapan dan Blind menutup mulutnya dan tidak berani melanjutkan. Desa lansia penyandang cacat memiliki lokasi tetap untuk kios mereka di kuil nenek. Tidak lama kemudian gerobak sapi tiba di depan kios-kios ini. Kinmu membantu tukang daging menyiapkan toko dagingnya sebelum membantu Matua memindahkan perabotannya. Setelah dia selesai bergerak, dia kemudian membantu Mute menyiapkan tungku besinya dan Nenek Si mengatur meja kerja menjahitnya sebelum membantu Blind menyiapkan tinta dan menggantung bait sajaknya. Setelah semua persiapan selesai, Kinmu melihat Blind duduk di depan meja dengan spanduk tergantung di tongkat bambunya. Di spanduk ada beberapa kata, 6 garis putus-putus dan kokoh dari 8 trigram ramalan, hindari bencana dengan meramal. Kinmu berpikir dalam hati, kakek buta juga tahu cara meramal? Apoteker juga mendirikan kios obatnya di samping sementara Jagal sudah membelah perut binatang aneh itu dan mulai menggantung dagingnya. Dengan penduduk desa berteriak untuk bisnis, mereka sama seperti orang biasa lainnya. Muer, ada arena kosong di samping, gantung beberapa kata ini. Dengan beberapa pukulan cepat, Tuli telah menulis beberapa kata untuk Kinmu dan mengatakan kepadanya, setelah kamu menggantungnya di sana, jangan turun lagi dan berdiri saja di arena. Ini adalah bisnis Anda hari ini. Jika Anda masih berdiri di arena setelah matahari terbenam, kami akan menganggap Anda telah lulus ujian. Petik 2. Kinmu melihat rangkaian kata yang berbunyi, yang tak tertandingi yang membelah sungai, menyapu semua 800 desa di reruntuhan besar. Masih ada gulungan horizontal lain yang menulis, nomor 1 di alam embrio roh. Kinmu melihat ke arena dan ada 2 pilar kayu yang bersinar terang. Di tengah pilar ada tablet horizontal yang kosong, seharusnya di mana dia harus menempelkan gulungan horizontal. Kakek Tuli, apakah saya akan dipukuli sampai mati? Kinmu berbalik untuk bertanya pada Tuli. Pada saat ini, dia melihat Tuli mengeluarkan spanduk lain yang bertuliskan, bertaruh untuk menghasilkan banyak uang, sekali bertaruh tidak ada perubahan. Blind tampaknya mencoba menghasilkan banyak uang melalui pertempurannya. Sementara itu, Nenek Si sudah membuat taruhan di kios taruhan Blind. Apoteker dengan penuh semangat meletakkan obat-obatannya di kios sambil menunggu praktisi yang terluka turun dari arena. Matua sedang membuat kruk dan tandu sementara Jagal menjual darah berharga naga banjir, yang merupakan obat ilahi untuk memperkuat tubuh. Wajah Kinmu langsung menjadi hitam. Pria dan wanita tua yang bengkok ini terlalu pandai berbisnis. Tuli, tulis pemberitahuan lain, hanya praktisi spirit embrio realem yang diizinkan naik. Nenek Si memikirkannya, apa yang terjadi jika seorang praktisi seni dewa melompat dan memukuli Muer sampai mati? Chapter 36. Muer, pameran kuil adalah tempat yang bagus untuk melihat dunia. Matua menyelesaikan sepasang kruk dan meletakkannya di depan perabotan dan berbicara kepada Kinmu, ada banyak desa di reruntuhan besar dan beberapa penduduk desa adalah ahli yang tidak bisa lagi bergaul di dunia luar. Mereka tinggal di sini setelah dipaksa masuk ke reruntuhan besar dan juga telah menerima murid mereka sendiri. Hanya selama festival kuil orang-orang ini dan murid-murid mereka berkumpul di sini. Hanya di pameran kuil Anda dapat melihat semua berbagai teknik dan keterampilan di dunia. Kinmu tidak benar-benar mengerti dan memikirkannya, saya tidak memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya, oleh karena itu,
sulit bagi saya untuk mengubah kultivasi saya menjadi kekuatan saya yang sebenarnya. Apakah itu sebabnya kakek Ma ingin saya mengambil kesempatan ini untuk berdebat dengan praktisi dari berbagai sekte? Petik 2. Ma Tua mengungkapkan ekspresi penegasan, itulah alasannya. Tapi bagaimana dengan menjual kruk? Qin Mu bertanya dengan bingung, mengapa kakek buta mendirikan kios taruhan? Lebih jauh lagi, binatang aneh yang dijual kakek jagal jelas bukan naga banjir. Tapi mengapa dia berteriak bahwa dia menjual darah berharga naga banjir? Mengapa kakek apoteker menyiapkan obatnya terlebih dahulu? Petik 2. Oh, terbatuk-batuk, ini urusan orang dewasa. Kamu masih anak-anak jadi jangan banyak bertanya. Apa yang kamu tunggu? Qin Mu hanya bisa naik ke arena dan menempelkan kata-kata yang ditulis blind ke pilar arena. Tidak lama kemudian, semakin banyak penduduk desa berkumpul di bawah arena. Suara kuali mendidih membuat Qin Mu merasa bahwa kata-kata blind juga tidak pantas, tetapi dia masih bingung dengan jumlah penduduk desa yang ditarik oleh kata-kata itu. Yang tak tertandingi yang membelah sungai, menyapu semua 800 desa di reruntuhan besar. Sungguh pernyataan yang berani. Kamu hanya terlihat berusia 11 atau 12 tahun dan bahkan jika kamu telah mulai berkultivasi di dalam rahim ibumu, kultivasimu juga hanya tidak lebih dari biasa-biasa saja. Sebuah suara lurus terdengar, apakah Anda mencoba untuk menantang desa-desa di reruntuhan besar kita dengan memasang kata-kata ini? Siapa yang memberimu nyali? Wajah Qin Mu memerah karena malu tetapi dia bereaksi dan menatap blind dengan marah. Suara itu sangat familiar karena bukan blind yang berteriak. Suara benar blind memiliki sedikit sihir saat dia melanjutkan, apakah tidak ada pria sejati di reruntuhan besar kita? Apakah kita membiarkan anak ini menjadi sombong di atas sana? Bagaimana bisa ada di antara kalian yang menahan diri untuk mendengarkan bocah berusia 11 hingga 12 tahun? Di mana semangat pantang menyerah dari manusia reruntuhan besar? Setelah ini dikatakan, itu menyebabkan keributan besar karena lebih dari selusin pemuda segera melompat ke arena, mengubah wajah Qin Mu menjadi hijau. Namun, orang baik kita dari reruntuhan besar seharusnya tidak memandang rendah dia. Suara blind seperti bel besar yang berdering digendang telinga semua orang. Karena dia telah mendirikan arenanya, kita harus mengikuti aturan. Dia datang ke sini untuk sebuah tantangan dan bukan pertarungan geng. Kita harus mengambil giliran kita. Karena pemuda ini adalah dari alam embrio roh, mereka yang menerima tantangan harus dari alam embrio roh juga agar tidak kehilangan muka dari semua desa. Saat suaranya terdiam, selusin pria muda berjalan menyusuri arena, hanya menyisakan seorang pria muda di atas. Qin Mu menghela nafas lega dan berkata, bagaimana saya bisa berbicara dengan kakak laki-laki? Jika Anda ingin berkelahi, jadilah itu. Siapa yang mulai akrab denganmu? Pria muda itu tiba-tiba jatuh dengan posisi merangkak dan ki vital di tubuhnya meledak. Garis-garis harimau muncul di bagian belakang tubuhnya, membuatnya seperti harimau yang ganas. Cakar tajam yang terbuat dari ki vital muncul di telapak tangan dan kakinya. Dengan lompatan tiba-tiba, dia menerkam ke arah Qin Mu secepat bayangan sekilas. Dengan menerkam ini, Qin Mu tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang aneh yang sangat biadab. Dengan angin kencang di wajahnya, itu seperti auman harimau. Aura yang mengesankan ini adalah kekurangannya dan hanya bisa dipahami selama pengalaman hidup dan mati. Para praktisi seni bela diri di desa lain semuanya memiliki poin unik mereka. Tanda naga muncul di punggung Qin Mu dan melingkari anggota tubuhnya. Langkah kakinya bergerak seperti sungai yang mengalir ke laut, dengan ombak yang terdengar seperti guntur. Dia menggunakan atribut air dari Black Tortoise Vital Ki untuk mengeksekusi bentuk pertama dari Thunderclap 8 Strikes. Meskipun dia masih tidak bisa mencapai guntur di telapak tangan, dia masih berhasil melepaskan keagungan sungai yang mengalir ke laut tanpa menahan diri. Saat keduanya bentrok, Qin Mu menggunakan pukulan ini untuk menghadapi lawannya. Kekuatan atribut air di Black Tortoise Vital Ki meledak dan benar-benar membentuk bentuk kepala naga di tinjunya, melonjak ke depan dengan keras. Pemuda itu langsung merasa heran. Kekuatan lawannya sangat kuat. Ki vitalnya hancur dan dia terbang kembali dari serangan Qin Mu. Tepat pada saat dia terbang mundur, kedua kakinya benar-benar menendang ke arah dada Qin Mu. Kakinya sangat tajam seperti cakar harimau dan merobek baju Qin Mu, hampir mengiris perutnya.
Dengan tergesa-gesa, Kinmu meletakkan satu kaki di tanah saat dia jatuh ke belakang sementara kaki lainnya menendang secepat kilat. Orang lain jatuh di udara dari tendangan dan mendarat beberapa meter dari arena. Orang itu membalikkan dirinya dan ingin berdiri dengan benar tetapi suara retak yang tajam tiba-tiba datang dari kakinya karena kakinya patah akibat tendangan Kinmu. Suara apoteker bertahan, obat kualitas terbaik yang dapat memperbaiki patah tulang dalam sehari agar tidak menghambat perburuanmu. Matua juga berteriak, sepasang kruk yang terbuat dari kayu mata naga, sangat kokoh. Blind melanjutkan dengan suara yang jelas, jika nasibmu buruk, kamu bisa datang kepadaku untuk mengubah nasibmu. Sepasang syair rejeki untuk membawa rejeki ke dalam rumah tangga Anda, kata Tuli dengan suara nyaring. Wajah Kinmu menjadi hitam dan dia menstabilkan dirinya. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya sebelumnya dan yang bisa mereka pikirkan hanyalah apakah mereka bisa menjual barang-barang mereka atau tidak. Namun kakek Ma dan yang lainnya benar, aku kekurangan pengalaman hidup dan mati. Orang itu barusan tidak memiliki kultivasi yang lebih tinggi dariku, namun dia hampir bisa mengiris perutku dalam sekejap di mana dia dipukul mundur, hampir mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kinmu menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar, saya memiliki terlalu sedikit pengalaman di daerah ini dan pameran kuil adalah kesempatan langka bagi saya untuk bertarung dengan praktisi dari penduduk desa di sekitar sini. Ini adalah kesempatanku untuk menyerap pengalaman pertempuran mereka. Aku harus mempertahankan arena ini sampai akhir. Semakin banyak orang berkerumun di bawah arena, membuat keributan. Saat bertarung dengan pemuda itu sebelumnya, semua orang bisa melihat Kinmu memiliki kultivasi yang padat tetapi kurang pengalaman. Untuk dapat bertahan hidup di reruntuhan besar, setiap desa pada dasarnya akan memiliki praktisi seni bela diri dan bahkan praktisi seni dewa. Ini karena reruntuhan besar terlalu berbahaya. Semua penduduk desa menghormati keterampilan bela diri, harus berani dan pandai berkelahi. Segera, ada orang lain yang melompat ke arena. Itu adalah seorang gadis dengan jenis unik dari Black Tortoise Vital Ki tapi serangannya kejam. Saat mereka bentrok, Ki vitalnya seperti ular besar melingkari kedua kaki Kinmu, mengikatnya dengan erat. Setelah mengikat kakinya, gadis itu seperti ular betina yang merayap di tubuhnya saat dia melakukan pukulan mematikan. Ki vitalnya sangat aneh saat dia mengubahnya menjadi ular besar untuk melilit Kinmu. Jenis Ki vital ini berbeda dari Ki vital kura-kura hitam murni tetapi diklasifikasikan sebagai bagian darinya. Kura-kura dan ular diklasifikasikan sebagai kura-kura hitam, namun, embrio rohnya seharusnya ular dan bukan kura-kura, milik cabang kura-kura hitam, oleh karena itu gerakan tubuhnya juga aneh. Kinmu menggunakan Buddha 1000 tangan untuk bertahan melawan serangan anehnya dan meskipun gerakan tubuhnya aneh, Kinmu tampaknya telah menumbuhkan 1000 tangan karena ada tangan di sekelilingnya. Hanya dalam waktu singkat, dia menerima ratusan pukulan dan pingsan. Matua berhasil menjual tandu. Ini adalah pertama kalinya Kinmu bertemu dengan teknik tubuh yang aneh dan menderita luka kecil, namun, itu bagus karena itu tidak serius. Di arena, pertempuran berlanjut dan ada juga banyak orang yang maju ke meja peramal blind untuk bertaruh siapa yang akan menang. Tidak ada mata uang tetap di reruntuhan besar sehingga semua perdagangan dilakukan menggunakan barang. Jika seseorang berpikir bahwa nilainya hampir sama, mereka akan melakukan perdagangan. Itu sama dengan taruhan. Setiap perhiasan, biji, batu giok, ternak hanya digunakan untuk bertaruh. Tumpukan barang sudah menumpuk di belakang blind. Ada semua jenis barang seperti ayam tua berbulu warna-warni yang setinggi manusia. Di dalam paruhnya dipenuhi dengan gigi tajam dan tampak sangat mengancam saat mengepakkan sayapnya dan menyebarkan pasir seperti hujan panah. Ini adalah naga ayam dan bukan ayam tua biasa. Ini adalah keturunan naga dan ayam. Meskipun darah naga di tubuhnya tidak banyak, telur yang diletakkannya dianggap sebagai harta karun. Pertandingan berikutnya, biksu malang ini akan bertaruh pada kemenangan muridku. Tiba-tiba, salah satu dari banyak nama Buddha terdengar saat seorang biksu tua meremas ke depan kios meramal dan meletakkan tongkat biksunya di atas meja, mendorong kaki meja jauh ke dalam tanah. Biksu tua itu duduk di depan blind dan menyatukan kedua tangannya, ini tiangnya. Siapa yang berani bertaruh dengan biksu yang malang? Blind bertanya dengan tegas, biara petir hebat. Biksu tua itu menjawab, biara petir hebat.
Blind melihat kembali ke Matua dan berkata, Matua, Anda yang menangani ini. Matua meletakkan tongkat di tangannya dan duduk di depan biksu tua itu. Biksu tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Matua tanpa ekspresi, adik laki-laki. Matua menjawab dengan wajah kosong, kakak senior. Kamu telah memberikan seni ilahi biara petir besar kami kepada orang lain, melanggar aturan biara petir besar kami. Alis putih biksu tua itu terkulai saat dia berkata dengan lembut, saat itu kamu memotong lenganmu sendiri dan mengirimkannya ke biara dengan mengatakan bahwa kamu telah mengembalikan seni suci biara petir besar kami kembali kepada kami. Lenganmu masih di dalam pagoda 1000 Buddha. Sekarang, Anda telah memberikan seni ilahi biara petir besar kami kepada pemuda itu, kembali pada kata-kata Anda. Chapter 37. Dada Matua bergerak naik turun. Rupanya, dia tidak dalam suasana hati yang tenang dan dia menjawab dengan dingin, saya memotong lengan saya dan mengirimkannya ke biara petir besar, mengembalikan seni ilahi, jadi mengapa biara harus memburu saya dan menyebabkan keluarga saya hancur berantakan? Karena biara sangat menginginkan kematianku, mengapa aku tidak bisa membagikan seni suci biara petir besar? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, saudara laki-laki, lengan tidak mewakili semua seni ilahi. Old Ma terkekeh pelan, seni suci yang kumiliki tidak semuanya berasal dari biara petir besar juga. Apakah Anda juga ingin menggulingkan seni ilahi saya yang lain juga? Saya mungkin berasal dari biara petir besar tapi saya mengandalkan tangan saya untuk berjuang keluar. Pada saat itu, tidak ada dari Anda yang berani menghentikan saya. Anda menunggu sampai saya memiliki seorang istri dan seorang putra, kemudian Anda datang untuk saya. Saya bersedia mengorbankan lengan untuk keselamatan istri dan putra saya dan mengembalikan Anda seni ilahi dari biara petir hebat Anda. Petik 2. Wajahnya berubah muram, tapi apa yang terjadi sesudahnya? Kalian semua terus memburuku dan mencabik-cabik keluargaku. Alis putih biksu tua itu mengangkat bahu, aturan adalah aturan, apa yang bisa diubah bukanlah aturan. Dunia manusia yang vulgar telah mengganggu kultivasi Anda. Saudara junior, tujuan kami bukanlah untuk membunuhmu tetapi untuk menyelamatkanmu dari jurang penderitaan duniawi dan kembali ke biara petir agung untuk melanjutkan kultivasi, untuk mencapai kebudayaan melalui usaha dan wawasanmu. Jika Anda tidak menggerakkan hati fana Anda saat itu dan berjuang keluar dari biara Great Thunderclap, tempat rulai dari biara Great Thunderclap akan menjadi milik Anda. Jika Anda bersedia kembali bersama saya, rulai tua pasti akan senang. Tempat rulai akan tetap menjadi milikmu. Kembali. Matua tercengang, karena saya telah membantai jalan keluar saya saat itu, jika saya ingin kembali, saya secara alami harus membantai jalan saya kembali. Ekspresi biksu tua itu tenggelam dan dia menghela nafas, rulai akan sangat kecewa. Pemuda di arena adalah muridmu, Anda memberikan 8 pukulan petir kepadanya, namun Anda tidak memberikan metode kultivasi biara petir agung, Sutra Mahayana Rulai. Melihat Kinmu yang bertarung melawan pemuda lain di arena, dia berkata, Sutra Mahayana Rulai adalah teknik untuk menaklukkan iblis. Tanpa mengolah metode kultivasi ini, tidak peduli seberapa kuat Thunderclap Extract miliknya, itu hanya akan terlihat mengesankan tetapi tidak berharga. Hari ini saya telah membawa murid saya ke depan, datang dan temui paman senior Anda, Ming Xin. Di belakangnya, seorang biksu muda kurus maju dengan tasbih Buddha di tangannya sementara dia menyatukan kedua telapak tangannya, paman senior. Alis putih biksu tua itu berkibar ke atas saat dia melanjutkan, Ming Xin juga seorang praktisi alam embrio roh. Dengan tongkat biksu saya sebagai taruhan, apakah saudara junior akan menandingi pertaruhan saya? Nenesi mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Matua menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, semua aturan dan disiplin monastik adalah omong kosong. Aku akan menandingi pertaruhanmu. Bagaimana nilai kepalaku bagi staf biksu hak haramu? Biksu tua menganggukkan kepalanya dan menjawab, harganya hampir sama. Buta, Nenesi dan apoteker mengerutkan alis mereka, ingin membujuk Matua untuk tidak melakukannya. Tapi dia tegas, jika Muer kalah, kamu akan membawa kepalaku kembali ke Great Thunderclap Monastery untuk bertemu Rulai. Jika Muer menang, Anda akan meninggalkan staf biksu Anda di sini dan enyahlah sejauh mungkin. Bagus sekali. Biksu tua menghadap biksu muda, Ming Xin dan mengatakan kepadanya, hari ini, tuanmu,
saya akan mengambil kembali seni suci biara petir besar dari pengkhianat. Jika Anda menang, itu akan menjadi pahala Anda. Petik 2. Ming Xin mengangguk dan berjalan menuju arena. Di arena, pemuda yang bertarung melawan Qin Mu adalah seorang ahli dalam keterampilan pedang dan berjalan di jalan yang sama dengan kakak seniorku dari 5 murid Sungai Li. Pedang hartanya tidak lebih dari 3 kaki dari tubuhnya, namun yang berbeda adalah pedangnya tidak sebesar itu. Itu lebih seperti belati kecil yang panjangnya 8 inci namun jauh lebih berbahaya. Pedang kecil ini akan selalu terbang keluar dari tempat aneh seperti di bawah ketiak dan selangkangan. Kadang-kadang bahkan terbang ke pakaian lawan dan menembak keluar dari lengan baju ketika Qin Mu berhadap-hadapan dengannya. Dengan teknik pengendalian pedangnya yang mencapai level setinggi ini, dia tidak lebih lemah dari murid Sungai Li, Qian Qiu dan sebenarnya jauh lebih kuat dari kakak seniorku. Selain itu, orang ini juga memiliki pencapaian hebat dalam teknik pertempuran. Keterampilan telapak tangannya sangat rumit dan sikapnya seperti gunung yang menjulang tinggi. Dengan kekuatan yang keluar dari telapak tangannya, akan ada pembuluh darah gunung yang muncul dari telapak tangannya. Namun, kemenangan sudah diputuskan di arena. Dengan kekuatan besar Qin Mu dan gerak kaki tangkas, pemuda itu telah menderita kerugian selama bentrokan pertama mereka. Ki vital Qin Mu yang padat telah langsung menghancurkan ki vitalnya. Qin Mu telah mengeksekusi Tempest of the Nine Dragons dan meskipun hanya 3 lapis kekuatan yang meledak, itu sudah merusak dasar hati lawannya, jadi tidak peduli seberapa hebat penguasaan pedangnya, hasilnya sudah ditetapkan. Qin Mu berlari dengan tidak teratur, seperti ribuan ular merayap secara acak di rumput. Dia tiba-tiba ke timur dan tiba-tiba ke barat, terkadang maju dan terkadang mundur, membingungkan pemuda itu dari mana serangannya akan datang. Detik berikutnya, pria itu merasakan sakit di bagian belakang hatinya saat dia dipukul oleh Qin Mu. Saat pemuda itu mendarat di tanah, dia bingung untuk beberapa saat sebelum membungkuk ke arah Qin Mu yang berada di arena dan mengucapkan terima kasih, adik laki-laki, karena bersikap lunak padaku. Meskipun telapak tangan Qin Mu telah menekan bagian belakang jantungnya dengan kekuatan besar sekarang, kekuatan itu tidak keras dan tidak melukai hatinya. Jika tidak, dengan kekuatan Qin Mu, dia bisa dengan mudah menghancurkan semua organnya. Apakah saudara junior perlu istirahat? Ming Xin yang diam-diam menunggu di sana hanya bertanya setelah Qin Mu mengalahkan pemuda ini. Tatapan Qin Mu jatuh ke tubuhnya. Beku itu masih sangat muda dan mengenakan jubah Buddha putih yang bersih bahkan dari setitik debu. Bahkan sepatu di kakinya juga berwarna putih, sedangkan dia juga sangat bersih. Meskipun rambutnya dicukur, dia masih terlihat agak tampan, membuat orang memiliki kesan yang baik ketika melihatnya. Tepat ketika dia akan menjawab bahwa dia tidak melakukannya, suara Nenesi tiba-tiba terdengar, "Istirahat, kamu pasti perlu istirahat." Qin Mu tidak mengerti alasan Nenesi untuk itu, tetapi dia masih mengindahkan apa yang dikatakan nenek dan duduk untuk beristirahat, merawat dirinya kembali ke kondisi prima. Teknik tubuh 3 eliksir tuannya cocok untuk berkultivasi saat berlari, jadi meskipun menghadapi lebih dari selusin praktisi, ki vitalnya tidak banyak habis dan masih pada puncaknya, namun tubuhnya sedikit lelah. Nenesi membawakan secangkir air dan memberikannya kepada Qin Mu saat dia berbisik kepadanya, "Muer, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menang dan pasti tidak boleh kalah." Kakek Muma telah mempertaruhkan nyawanya sendiri melawan si botak tua itu. Jantung Qin Mu berdetak kencang dan segera menatap Matua. Matua memiliki wajah acuh tak acuh dan suaranya terdengar, "Muer, tubuh tuan yang tak tertandingi tidak akan pernah kalah. Aku percaya padamu." Meskipun Ma mengatakan itu, Qin Mu masih sedikit panik. Semua orang di desa adalah keluarganya, tetapi Matua adalah yang paling dekat dengannya di sebelah Nenesi. Matua saat itu yang menggunakan satu tangan untuk membawa patung batu keluar bersama Nenesi untuk menjemputnya dari sungai, menyelamatkan nyawanya. Jika dia kalah, bukankah dia yang menyebabkan Matua mati? Pada saat ini, apoteker juga mengerutkan kening. Matua percaya bahwa Qin Mu adalah tubuh tuan yang tak tertandingi dan mempercayainya, tetapi Qin Mu bukanlah tubuh tuan. Sekarang dia mulai menyesal membantu kepala desa menutupi kebohongan putihnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka sebelumnya, Matua tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Hanya karena Matua mempercayai Qin Mu, dia akan mempertaruhkan nyawanya dengan biksu tua itu.
Tiba-tiba, apoteker mengungkapkan tatapan mengancam, jika Muir kalah, kita hanya perlu membunuh si botak tua dan si botak muda. Kita tidak bisa membiarkan Matua mati begitu saja. Di arena, Kinmo mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya, tetapi ketika pertempuran ini menyangkut kehidupan kerabat terdekatnya, bagaimana dia bisa menenangkan emosinya? Bisu memberikan beberapa isyarat tangan dan suara sementara Blind menyandarkan dirinya pada kruknya, berkata dengan tergesa-gesa, tidak perlu mengingatkannya. Pameran candi ini adalah ujian. Setelah selesai, dia akan tumbuh dewasa. Jika dia tidak lulus, dia akan tetap menjadi anak kecil. Setelah beberapa saat, Kinmo perlahan bangkit dan menatap biksu muda kurus di depannya. Biksu, apakah Buddha ada di hatimu? Mingxin menyatukan kedua telapak tangannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Buddha selalu ada di hatiku. Puas. Kinmo menghela napas keruh. Ki vitalnya menjadi sombong dan intens. Itu sebenarnya memiliki roh yang tidak disiplin dan tidak terkendali yang memancar dari tubuh kecilnya. Dia mengambil langkah maju dan roh yang mengalir keluar dari tubuhnya memberi orang perasaan heroik seperti dewa yang menjulang tinggi. Suaranya begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengar, tidak ada Tuhan, tidak ada Buddha, dan tidak ada iblis di dalam hatiku. Aku adalah dewa, Buddha, dan iblis. Begitu dia mengatakan itu, biksu tua yang duduk di depan Matua mengungkapkan ekspresi heran dan menoleh untuk melihat Kinmo.